Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok gimnastik yang beranggotakan saya Tegar Jaki Hakim, Habibi Rohim, dan Muhammad Jikri Alhaq akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan hasil dari produk gimnastik kami yang kami pilih yaitu di bidang KTI. Untuk judul KTI yang kita bawakan yaitu pengembangan website course untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran teknologi menggunakan metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Perancangan website edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat tentang kedaulatan bangsa. Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat kini mempunyai akses yang lebih banyak terhadap informasi dan pendidikan melalui internet. Namun masih terdapat tantangan seperti kesenjangan digital dan ketergantungan berlebih pada teknologi. Website ini dirancang menggunakan metode pengembangan website model air terjun atau bisa disebut waterfall, yang mencangkup analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Studi ini mengeksplorasi fitur-fitur yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan interaktif, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, namun memerlukan kebijakan yang kokoh untuk mengatasi tantangan yang ada. Lanjut ke latar belakang, yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi salah satu elemen kunci dalam kemajuan berbagai aspek kehidupan modern. Keberadaannya telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, pemerintah, serta kehidupan sosial. Dalam dunia pendidikan, TIK membuka peluang baru untuk pembelajaran jarak jauh, e-learning. E-learning telah berkembang menjadi media pembelajaran yang populer di era digital. Tantangan ini tak hanya dihadapi oleh masyarakat, tetapi juga oleh para pengajar. Salah satunya adalah keterbatasan akses internet yang menghambat kelancaran proses belajar mengajar. Lanjut ke rumusan masalah. Kesenjangan digital, yang pertama. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, kualitas materi dan metode pengajaran. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi kelas online yang khusus dirancang untuk mendukung pembelajaran pemrograman berbasis TIK. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi kelas online untuk programmer. Yang ketiga, mengeksplorasi fitur-fitur yang diperlukan dalam aplikasi kelas online untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan interaktif. Yang keempat adalah mengevaluasi dampak penggunaan aplikasi kelas online terhadap peningkatan keterampilan dan pengetahuan programmer. Yang kelima, yaitu memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dan implementasi aplikasi kelas online berbasis TIK untuk programmer. Berikutnya ada manfaat yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Jikri Alhaq. Baik, di bagian manfaat ini ada yang pertama ada untuk pengembang aplikasi, yaitu menyediakan panduan serta rekomendasi dalam pengembangan aplikasi kelas online. Lalu yang kedua, untuk akademisi dan peneliti, yaitu menyediakan landasan teoritis dan empiris untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak serta tantangan. Yang ketiga, untuk pengajar dan pelajar, yaitu meningkatkan pengalaman pembelajaran jarak jauh dengan penggunaan aplikasi kelas online yang interaktif. Lalu yang keempat, untuk membuat kebijakan, memberikan wawasan serta rekomendasi guna merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan dan penggunaan aplikasi kelas online secara aman dan efektif. Lalu pada bagian metode, yaitu kami menggunakan
metode waterfall, metodologi atau metode air terjun yang dimana ada 7 tahap. Tahap yang pertama yaitu analisis. Kami menganalisis terlebih dahulu, lalu mulai merancang, lalu mengimplementasi, lalu testing atau mencoba, lalu setelah dicoba kita melakukan pemeliharaan dan maintenance. Lalu jika terjadi kesalahan, kita akan menganalisis lagi dan mulai merancang kembali. Lalu di hasil dan pembahasan, yang pertama ada pendidikan, ada manfaat, implementasi TIK membuka peluang baru dalam pendidikan, terutama melalui pembelajaran jarak jauh dan e-learning. Tantangannya yang dihadapi yaitu meliputi kesenjangan digital di kalangan siswa dan pendidik yang kurang berpengalaman dalam teknologi. Lalu ada ke bagian tampilan website mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Habibie Rohim. Di sini saya menjelaskan tentang website tentang course ini. Jadi di halaman pertama yaitu tampilan atau judul tentang website kami. Lalu yang ke bawah ada menu-menu. Lalu ke bawah juga ada kelas-kelas online yang banyak diminati. Lalu di bawah juga ada learn new skill online with top educator. Lalu ke bawah juga ada menu kelas-kelas seperti software engineer, UI UX design, digital marketing, lalu data analis, banyak lagi. Lalu untuk ke bawah itu ada guru atau guru untuk di kelas online ini. Lalu untuk bawah itu ada footer. Di footer ini ada alamat dan nomor telepon, terus ada about. Ya, about ini berisi tentang FAQ, career, blog, dan privasi policy. Lalu untuk di sini bootcamp yaitu kelas-kelas tentang yang tadi di atas. Lalu untuk ke halaman kelasnya ada di sini banyak macam kelas-kelas online seperti yang tadi dijelaskan. Lalu ke bawah lagi ada sama seperti tadi kelas ini banyak yang diminati. Lalu di bawah juga ada footer. Lalu untuk ketiga ini yaitu halaman about, itu berisi tentang sama yang seperti tadi. Lalu yang keempat yaitu halaman kontak. Di sini berisi tentang maps lokasi wilayah kami. Lalu di sini ada alamat, nomor telepon, dan email. Di sini juga bisa mengirimkan pesan. Mungkin itu saja dari pengertian website kami.
Lalu kita lanjut ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya dalam penelitian ini ditemukan bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mempunyai pengaruh penting dalam berbagai faktor kehidupan modern seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. TIK memfasilitasi efisiensi operasional yang lebih baik, akses informasi yang lebih cepat, dan inovasi dalam model bisnis serta pelayanan publik. Namun, tantangan signifikan seperti keamanan data yang rentan, kesenjangan digital dalam akses teknologi, dan masalah privasi masih perlu diatasi. Rekomendasi strategis termasuk pengembangan kebijakan terkait keamanan data, investasi dalam pelatihan keterampilan TIK, dan penguatan infrastruktur digital untuk memastikan inklusivitas yang lebih baik. Penegakan etika yang ketat dalam penggunaan TIK juga diperlukan untuk memastikan dampak positifnya lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Mungkin hanya sekian pemaparan dari KTI produk Gemastik yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas nama Tegar Zaki Hakim, Habibie Rohim, dan Muhammad Zikri Al-Haq, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.